Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Kabur aja dulu. Ungkapan ini menjadi viral belakangan. Nampaknya ini sebagai respons terhadap ketidakpastian dan krisis yang dilihat terjadi di Indonesia. Tapi apa benar kita harus keluar dari Indonesia? Nyatanya saya sudah lihat cukup banyak negara. Dan saya bisa pastikan bahwa kalau saja kita rajin, tekun dan hidup baik, maka tinggal di Indonesia jauh lebih nyaman dari banyak negeri di dunia ini. Bersyukurlah untuk Indonesia. Kenapa sih tidak ada tempat yang benar-benar nyaman di dunia ini? Alkitab memberikan jawaban yang mendalam. Soal asal mula ketidaknyamanan di dunia ini. Cerita Yesus dalam Matius pasal 13 ayat 24-30 mengungkapkan bahwa ada seorang tuan tanah yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi kemudian muncul dilihat lalang di antara gandumnya. Dari mana lalang-lalang itu? Sang tuan menjawab, seorang musuh yang melakukannya. Perumpamaan ini mengajarkan bahwa ada konflik nyata yang besar antara Tuhan dengan seorang penyusup, yaitu setan. Awalnya Tuhan menciptakan dunia ini dengan sangat baik. Tetapi kejahatan masuk ketika setan yang menyamar sebagai ular menipu Hawa di Taman Eden. Namun kejatuhan manusia ketika itu bukanlah awal dari kejahatan. Wahyu 12 ayat 7-9 mengungkapkan bahwa perang di surga sudah terjadi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Yeskel pasal 28 ayat 12-19 menjelaskan bahwa penyusup itu adalah Lucifer yang awalnya adalah malaikat yang sempurna dan penuh kemuliaan tetapi menjadi sombong bahkan ingin menyamai Tuhan. Sejak saat itu Lucifer menjadi setan dan terus menyebarkan kebohongan dan kehancuran di dunia ini. Kita tidak hidup dalam dunia yang Tuhan inginkan pada awalnya. Tetapi di dalam dunia yang telah dirusak oleh setan. Pertanyaan, mengapa Tuhan tidak langsung memusnahkan kejahatan? Di dalam kitab Matius pasal 13 ayat 28-30 diceritakan bahwa tuan ladang memilih untuk tidak mencabuti lalang saat itu oleh karena tindakan itu bisa merusak semua gandum yang dia tanam. Artinya Tuhan mengizinkan kejahatan tetap ada untuk sementara waktu. Jika Tuhan langsung membinasakan kejahatan, maka banyak orang bahkan penduduk alam semesta yang tidak paham, yang juga akan terkena kebinasaan. Pertanyaan, apa tindakan nyata Tuhan di dalam menghadapi masalah ketidaknyamanan di dunia? Saudara, Tuhan tidak tinggal diam. Ia membiarkan waktu berjalan agar kebenaran dan kejahatan akan menjadi terlihat dengan kontras dan jelas. Sehingga ketika nantinya keadilan akan dijalankan, semua dapat memahaminya. Saudara, ada pengharapan di tengah-tengah ketidaknyamanan di dunia ini. Nggak perlu kabur aja dulu, karena ada pengharapan yang pasti. Pertama, karena Tuhan tetap berdaulat dan akan menegakkan keadilan pada waktunya. Yang kedua, Yesus telah menang atas setan melalui salib. Dan kita memiliki kepastian keselamatan di dalam Yesus. Yang ketiga, Roh Kudus akan menguatkan kita untuk hidup tangguh di tengah-tengah dunia yang penuh kesulitan. Dan yang keempat, akan ada langit dan bumi yang baru, di mana tidak ada lagi penderitaan dan kematian. Kita tidak perlu kabur dari dunia ini. Tidak perlu kecewa, ketakutan, karena Tuhan akan memperbaiki keadaan sehingga terwujud dunia yang aman, nyaman, dan sejahtera. Itu keren.